Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Mustiani dengan nomor induk mahasiswa 18721502998. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Regular Class. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, MPD. Dikarenakan nomor urut absen saya adalah nomor 4, saya akan mengerjakan soal genap, yaitu soal nomor 2 dan soal nomor 4. Linear Y atas X1 dan X2. Rumusnya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik regresi, lalu klik linear. Untuk dependen, datanya adalah Y, dan untuk independen, datanya adalah X1 dan X2. Lalu kita klik OK. Maka di sini terdapat hasil dari data yang kita cari tadi. Baik, ini adalah hasil regresi dari pertanyaan nomor 2 yang A, B, dan C. Yang kemudian nanti akan kita analisis ke dalam Microsoft Word. Adalah analyze, lalu kita klik korelasi dan partial. Karena kita ingin menguji korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2, maka X2-nya kita pindahkan dulu ke dalam controlling. Lalu X1 kita masukkan ke dalam variabel. Klik OK. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil pertanyaan nomor 2 yang D, yaitu kita mencari korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2. Ini. Kemudian yang ini hasil dari korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1. Lalu untuk korelasi ini adalah hasil dari korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Dari nomor 4, yang dimana kita diminta mencari rasio statistik berdasarkan interpretasinya. Pertama kita klik analyze, lalu deskripsi statistik, lalu kita klik frekuensi. Untuk data semuanya kita masukkan ke dalam variabel, lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari pertanyaan nomor 4 yang A, yaitu rasio statistik berdasarkan interpretasi. Di sini ada frekuensi dari statistiknya, lalu ada frekuensi tabelnya yang terdiri dari jenis kelamin, lalu ada usia, kemudian ada jumlah dan jam penggunaan PC per minggu, lalu ada PC sangat mudah digunakan, dan yang terakhir ada suka belajar software PC baru. Dari histogram statistik yang telah kita cari tadi. Untuk yang pertama ada tabel dari statistiknya. Selanjutnya ada histogram dari jenis kelamin, usia, jumlah jam penggunaan PC per minggu, lalu ada histogram dari PC sangat mudah digunakan, dan yang terakhir suka belajar software baru. Dari hasil data SPSS yang kita masukkan, berhubung nomor absen saya adalah ganda, maka saya mengerjakan nomor 2 dan 4 saja. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan linear Y atas X1 dan X2. Maka didapati hasil di sini ada tabel dari koefisien yang hasilnya diperoleh konstanta B0 sama dengan 4,12212, lalu koefisien regresi B1 sama dengan 0,007 dan B2 sama dengan 0,252, sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 4,212 ditambah 0,007X1 ditambah 0,252X2. Lalu dari hasil analisis tabel statistik untuk
koefisien variabel X1, yaitu T hitung sama dengan 0,085 dan P value sama dengan 0,093 dibagi 2, hasilnya adalah 0,04 atau kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Lalu dari variabel X2 yaitu T hitung sama dengan 3,33 dan P value sama dengan 0,029 atau lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Soal selanjutnya yaitu kita melakukan uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Hasil analisisnya yaitu dari hasil analisis tabel ANOVA di atas diperoleh harga statistik yaitu F hitung sama dengan 6,644 dan P value sama dengan 0,056 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian terdapat pengaruh linear variabel X1 dan X2 dengan Y. Hal ini bermakna terdapat pengaruh secara simultan kompetensi dan komitmen profesi guru terhadap kinerja guru. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu kita menghitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Di mana tabelnya yang kita pakai adalah tabel model Sumari. Berdasarkan hasil tabel di atas diperoleh koefisien korelasi ganda atau RY12 sama dengan 0,874 dan F hitung sama dengan 6,44 serta P value sama dengan 0,05 atau lebih kecil dari 0,056 lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah signifikan. Koefisien determinasi ditunjukkan oleh R2 yaitu 0,763 yang dihasilkan dari 10% dikali 0,763 hasilnya adalah 76,3%. Yang bermakna 76,3% variabilitas variabel kinerja guru atau Y dapat dijelaskan oleh kompetensi atau X1 dan komitmen profesi guru atau X2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi dan komitmen profesi guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru sebesar 76,3%. Untuk soal yang kedua yaitu kita menghitung korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2. Maka hasil dari korelasi dan determinasi Y dengan X1 dan X2 memiliki nilai yang sama. Kemudian untuk nomor 2-nya korelasi antara Y dan X1 dengan mengontrol X2. Hasil dari analisis tersebut diperoleh RY12 sama dengan 0,042 dan P value sama dengan 0,936 atau kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrolnya X2 adalah signifikan. Selanjutnya ada korelasi antara Y dan X2 dengan mengontrol X1. Dari hasil analisis pada tabel di atas diperoleh RY21 sama dengan 0,857 dan P value sama dengan 0,29 atau lebih dari 0,05 atau H0 diterima. Dengan demikian koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol X1 adalah tidak signifikan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4 di mana kita mencari rasio statistik berdasarkan interpretasi hasilnya. Yang pertama itu ada tabel statistik, kemudian ada tabel seks, tabel usia, tabel jumlah jam penggunaan PC, tabel PC sangat mudah, dan tabel suka belajar software. Untuk pertanyaan selanjutnya kita mencari histogramnya. Maka hasilnya ini adalah histogram dari pertama ada seks, lalu ada usia, ada jumlah jam penggunaan PC, ada histogram dari PC sangat mudah digunakan, dan histogram dari suka belajar software. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.